Berita kabar selebriti, yang akan menyampaikan berita terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Simak beritanya sampai selesai, namun dari kalian yang belum bergabung di berita kabar selebriti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ramai jadi perbincangan, pengakuan Rizky Bilar, suami Lesti Kejora yang juga jadi korban pengeroyokan oleh Yuda Arfandi dan belasan temannya. Fakta baru ini mencuat di tengah kasus meninggalnya Raden Andante Khalif Pramudityo alias Dante kian terkuak. Rizky Bilar bahkan unggah bukti foto. Awalnya, Septia Siregar membuat pernyataan kalau Yuda Arfandi adalah pelaku yang sama yang telah mengeroyok. Ya, pengusaha yang 2 tahun lalu mendekam di tahanan dan mendapatkan vonis 6 bulan penjara bersama sahabatnya, aktor Rico Valentino karena kasus penganiayaan dan pengeroyokan. Menurut Putra, meski dia dan Rico yang divonis bersalah, faktanya, mereka adalah korban pengeroyokan. Salah satu pengeroyok dia sebut adalah Ia. Septia juga mengunggah fotonya bersama ibunda Rico kala memperjuangkan kasus suami dan Rico saat menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan. Yang dipukulin yang dipenjara, sekarang yang mukulin jadi tersangka pembunuhan anak Taga Justice for Dante, tulis Septia di bawah foto itu. Di balik kejadian ini, ternyata ada fakta lain yang tak kalah mengejutkan. Ternyata, ia beserta belasan temannya juga pernah mengeroyok aktor Rizky Bilar. Peristiwanya pengeroyokan tersebut terjadi sudah lama. Ternyata, ia beserta belasan temannya juga pernah mengeroyok aktor Rizky Bilar. Peristiwanya pengeroyokan tersebut terjadi sudah lama. Hal ini dibeberkan oleh Rizky Bilar ketika merespons Instastories yang dibuat oleh Septia baru-baru. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi berujar penetapan status tersangka kepada ia telah diputuskan penyidik melalui sejumlah rangkaian proses penyelidikan. Setelah polisi menetapkan ia sebagai tersangka, satu persatu kejahatan lainnya mencuat. Diketahui Yuda Arfandi sendiri merupakan pacar Tamara Tiasmara. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi berujar penetapan status tersangka kepada ia telah diputuskan penyidik melalui sejumlah rangkaian proses penyelidikan. Setelah polisi menetapkan ia sebagai tersangka, satu persatu kejahatan lainnya mencuat. Sikap angger Dimas pasca Yuda Arfandi ditangkap. Rasa tak cukup, imbas sang anak Raden Andante Khalif Pramudityo wafat. Ada kecurigaan dirasakan angger Dimas pasca kematian Dante. Ya, Yuda Arfandi merupakan pacar Tamara Tiasmara sebelum akhirnya putus karena kasus ini. Pria berprofesi DJ ini mengisyaratkan jika pelaku kematian Dante berjumlah lebih dari 1. Angger Dimas ayah almarhum Dante merasa lega dan mengungkapkan rasa syukurnya lantaran polisi dengan sigap menangkap kekasih Tamara. Mengingat sejak awal, Angger Dimas sangat yakin jika ada kejanggalan dari kematian putranya yang tenggelam saat berenang. Sayangnya, belum diketahui siapa lagi sosok yang dicurigai berpotensi menjadi tersangka atas kasus kematian Dante. Angger Dimas ayah almarhum Dante merasa lega dan mengungkapkan rasa syukurnya lantaran polisi dengan sigap menangkap kekasih Tamara. Mengingat sejak awal, Angger Dimas sangat yakin jika ada kejanggalan dari kematian putranya yang tenggelam saat berenang. Adrianus berpendapat, kecil kemungkinan ada unsur pembunuhan lantaran sosok Tamara merupakan publik figur yang dikenal oleh banyak orang. Yang pertama tentu ini kasus sederhana sebetulnya, karena kalaupun ini misalnya kasus pembunuhan, maka semua yang diduga sebagai pelaku ada di situ, ada di lokasi, kemudian modusnya yang bersifat apakah itu kecelakaan atau ada penyakit. Jadi dengan kata lain ini sebenarnya kasus sederhana, ketimbang kalau melibatkan banyak orang, melibatkan lokasi yang bermacam-macam, tentu menjadikan lebih susah penanganannya, kata ahli kriminolog. Alhamdulillah salah satunya dipercaya jadi time song sinetron yang akan tayang, kata Rizky Bilar dikutip dari YouTube Intense Investigasi. Suatu kehormatan bagi Rizky Bilar untuk dirinya yang baru mencoba merambah ke dunia musik dengan menciptakan lirik lagu di Arsimu, namun lagu tersebut langsung menjadi sebuah soundtrack sinetron. Suatu kehormatan sih bagi gue, baru bikin lagu tapi sudah dipercaya jadi soundtrack sinetron, ungkapnya. Rizky Bilar bangga lagu Lesti Kejora jadi soundtrack sinetron.
Lesti Kejora yang mengetahui lagunya digunakan sebagai soundtrack sebuah sinetron pun sampai terharu lantaran baru kali itu lagu Ibu Satu Anak itu bisa dijadikan soundtrack sinetron. Pasti ya bangga sih, apalagi Lesti pas saya kasih tahu lagu kamu dipercaya jadi time song, dia terharu ya. Setelah bertahan cukup lama di puncak trending YouTube, Lesti Kejora akhirnya kandas dan turun peringkat di jajaran trending music. Istri dari Rizky Bilar itu membawakan lagu Angin yang cukup fenomenal di awal tahun 2024. Dan kini Lesti Kejora berada di posisi 4 besar, dengan musik video yang sudah ditonton hingga lebih dari 4 juta kali. Tentu saja ini menjadi pencapaian yang luar biasa bagi biduan asal Cianjur tersebut. Bagaimana tidak, lagu Angin sendiri merupakan karya perdana yang diciptakan oleh Lesti yang berkolaborasi dengan Rizky Bilar. Lagu Angin bertahan cukup lama di puncak trending YouTube, hampir 2 minggu lebih. Lagu tersebut disukai banyak orang, terlebih lagi penampilan sang biduan yang membawakan lagu tersebut begitu luar biasa. Dan posisi puncak trending tersebut kali ini diduduki oleh K-pop, yang kemudian diikuti oleh kolaborasi yang menarik antara Putri Aryani, Alan Walker dan juga Peter Elias dengan judul Huyam. Merupakan salah satu penyanyi dangdut populer yang lahir dari ajang pencarian bakat. Setelah kemenangannya dalam ajang tersebut, karirnya terus melejit dengan karya-karya baru yang dinikmati masyarakat Indonesia. Sempat beberapa waktu lalu beristirahat karena memilih untuk memiliki banyak waktu dengan keluarga. Akhirnya Lesti Kejora kembali dengan lagu terbaru. Spesialnya menginjak 10 tahun berkarya di industri musik tanah air, bersama sang suami Rizky Bilar, untuk pertama kalinya Lesti menciptakan sebuah lagu yang penuh makna mendalam. Lagu berjudul Angin yang juga sudah dibuatkan musik video khususnya, bisa dinikmati juga melalui platform streaming video. Berikut informasi seputar lagu dan musik videonya. Lesti dan Rizky Bilar, suaminya, untuk pertama kalinya berkolaborasi dalam menciptakan lagu ini. Seiring memasuki tahun ke-10 karirnya di industri musik Indonesia, Lesti merasa kini saat yang tepat untuk berkolaborasi dengan suaminya. Lesti menggambarkan lagu ini sebagai ungkapan rasa kerinduanku yang dalam terhadap orang yang dicintai yang jauh. Meskipun awalnya liriknya cenderung ceria, Lesti memutuskan untuk mengubahnya menjadi kisah yang lebih mendalam tentang kerinduan. Rizky Bilar berkontribusi dalam membuat lirik ini lebih emosional, menceritakan tentang kerinduan terhadap pasangan, orang tua, atau anak. Lagu berjudul Angin ini dirilis pada tanggal 11 Januari di bawah label rekaman 3D Entertainment dan Stream Entertainment sebagai artis manajemen Lesti. Lagu ini divisualisasikan melalui video musik yang disutradarai